Selamat berjumpa Bapak Ibu para pencinta sampan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali saya Pater Domi Kevi SVD menyapa Anda sekalian melalui renungan harian. Saudara dan saudariku terkasih, ada 3 pintu menuju kebahagiaan. Setidaknya inilah yang saya renungkan dari bacaan-bacaan suci pada hari ini. 3 pintu menuju bahagia tersebut adalah meminta, mencari, dan mengetuk, sebagaimana yang dikatakan Yesus dalam Injil hari ini. Meminta bisa kepada Allah atau Tuhan yang kita sebut doa, dan juga bisa kepada sesama. Dan tentang kedua hal ini, hal yang sangat mendasar dibutuhkan adalah kerendahan hati. Merasa bahwa saya membutuhkan Tuhan dalam mencampuri segala urusan hidup saya, terutama ketika saya sedang menghadapi keterbatasan. Hal ini ditunjukkan oleh Nabi Esther ketika dia dalam keadaan berbahaya. Ia berseru, "Tidak ada penolong yang lain selain Engkau ya Allah, tolonglah aku." Yang berikut adalah rendah hati di hadapan sesama manusia, bahwa kita membutuhkan bantuan orang lain. Dan hal ini hanya mungkin kalau kita memiliki sikap kerendahan hati di dalam hidup. Pintu yang kedua menuju kebahagiaan adalah mencari. Saya merefleksikan kata Yesus ini adalah usaha, bekerja. Berdoa saja tidak cukup. Kita harus berlangkahkan kaki kita yang menunjukkan bahwa kita berjuang, bekerja, dan Tuhan akan menyempurnakan apa yang kita kerjakan. Mengapa demikian? Tentunya kita kan tidak mau membuat diri kita menjadi kotak sumbangan, bahwa kita duduk bermalas-malasan, tidak ada daya, tidak ada usaha, lalu mengharapkan rezeki jatuh dari langit, atau mengharapkan Tuhan menyulapi permasalahan atau kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Maka ketika Yesus mengatakan, "Carilah maka kamu akan mendapat," itu artinya Yesus katakan, bekerjalah, maka segalanya akan kusempurnakan. Pintu menuju bahagia yang ketiga dalam refleksi atau renungan saya adalah ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Menurut saya, kita perlu mengetuk pintu hati Allah. Bukan hanya melalui doa, bukan hanya melalui kerja keras, tetapi juga melalui karya-karya cinta kasih, karya-karya karitatif. Dalam karya karitatif ini kita harus sadar bahwa cinta kasih atau karya-karya belas kasih kepada orang lain sebenarnya adalah jantung kehidupan gereja. Allah akan kelihatan melalui perbuatan-perbuatan kasih yang kita lakukan kepada sesama kita. Ketika Yesus mengatakan ketuklah maka bagimu pintu akan dibukakan, saya merefleksikan secara sempit bahwa Tuhan mengajak kita untuk menggunakan hasil kerja keras kita, usaha kita,
doa-doa kita itu untuk bersedekah, berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Dan hemat saya, Tuhan Allah hanya bisa diketuk pintu hatinya melalui perbuatan-perbuatan cinta kasih. Karena melalui perbuatan-perbuatan cinta kasih, orang akan mengenal bahwa Allah hadir dalam seluruh perjalanan hidup mereka. Saudara-saudari terkasih, inilah 3 pintu menuju kebahagiaan. Tentunya hal-hal duniawi yang kita sebutkan itu mengarahkan kita kepada kebahagiaan di dunia ini, bahwa Allah mampu memenuhi segala kebutuhan hidup kita di dunia ini jika kita meminta melalui doa-doa kita, jika kita mencari atau usaha keras, bekerja keras, dan juga jika kita menggunakannya untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk menghidupi 3 pintu menuju kebahagiaan ini, karena hal-hal baik yang kita lakukan, usaha kita, doa kita yang tulus akan menjamin kebahagiaan kekal, yakni kebahagiaan yang akan kita dapatkan setelah kehidupan kita di dunia ini berakhir. Semoga Tuhan memberkati kita semua.